Assalamualaikum Mas Aji. Tafadhol. Assalamualaikum. Oh, siap. Nggak dibuka dulu. Langsung aja, langsung. Oh, siap. Oke. Buka. Hmm. Tes. Kedengeran Bapak-Bapak semua? Dengeran, Pak Ustadz. Kedengeran Mas. Siap. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak-Bapak, rekan-rekan semua, rekan-rekan Majelis Taklim Khalid bin Walid, mari kita buka majelis ngabuburit online ini dengan membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqal azim. Semoga Bapak-Bapak semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat semua dan dimudahkan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam serta salawat kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabi-tabiin orang-orang istiqomah hingga akhir zaman, insya Allah. Pada kesempatan ini dari panitia ya kita akan memulai program ngabuburit online dan dipercayakan oleh Pak Lastiko di MTA Khalid bin Walid ini untuk memulainya. Eh, di waktu yang singkat ini, izinkan saya berbagi buat teman-teman semua, bapak-bapak semua, terkait dengan bagaimana keutamaan di bulan suci Ramadan. Sebenarnya banyak sekali ya keutamaannya, amalannya dan seterusnya. Tapi di waktu yang singkat ini, izinkan saya sharing, saya ambil yang paling mencolok, ya, yang paling utama khususnya, dan saya mencoba mengambil ibroh dari fenomena ya, alam atau seperti fenomena fisika kuantum. Ya. Mungkin teman-teman yang dulu di SMA IPA mungkin atau di kuliahnya sempat belajar sedikit terkait dengan kuantum, apa sih fisika kuantum itu. Tapi kita nggak akan eh, lama di fisika kuantumnya karena sebagai mukadimah saja. Jadi kita akan membahas di apa namanya di Ramadan ini ada lamanya amalan-amalan yang seperti membuat kita mengalami lompatan-lompatan yang luar biasa kalau kita melakukan amalan tersebut. Nah, apa sih lompatan yang ini dimaksud? Ya, di sini kalau kita pernah belajar mekanika atau fisika kuantum ya dulu. Jadi ada teori kelompatan kuantum. Tuh. Jadi eh, kalau dulu pernah belajar fisika ya atau kimia, teori Niels Bohr, ya Rutherford dan seterusnya. Dan ternyata di teori fisika kuantum itu atom itu nggak jejak ya, nggak bisa dipastikan lokasinya di mana. Tuh. Tapi bisa dipastikan dia selalu bergerak. Gitu. Nah, kadang naik, kadang turun. Itu atom. Nah, jadi elektron atau atom yang
maksudnya elektron yang di dalam atom yang loncat-loncat tadi ya, dia bisa turun ya ke energi yang lebih di bawah dan dia mengakibatkan menghasilkan foton ya, lepas ya. Jadi cahaya itu ternyata elektron yang turun ke energi yang lebih ke bawah. Nah, untuk elektron yang naik ke atas, energi yang lebih atas itu dia menyerap energi. Nah, itu yang disebut lompatan kuantum itu. Kalau kita bicara dari sisi mikroskopiknya ya, dari sisi kecilnya. Oh, ternyata orang disebut lompatan kuantum itu begini. Jadi ketika dia loncat dari level bawah ke level tinggi, dia menyerap energi dan yang si elektron ini jadi lebih dapat energi gitu. Nah, di sini inspirasi saya, kita mengambil hikmah atau ibroh dari fenomena ini. Kalau kita begitu pula kalau kita naik ke level dengan amalan yang utama di bulan Ramadan, insya Allah kita dapat energi dan dapat keamalan atau dapat pahala yang luar biasa besar. Nah, makanya saya sebut ini lompatan kuantum nih, kayak gitu. Ya ini semoga jadi insight eh, buat kita semua. Jadi banyak sekali fenomena yang bisa kita ambil ibrohnya dari fenomena alam. Ya, dalam kesempatan ini saya cuma ambil tiga karena keterbatasan waktu ya. Pertama lompatan kuantum tuh ada tilawah, ya, ada umroh, dan ada malam Lailatul Qadar. Tiga malam paling utama di bulan Ramadan. Bukan berarti yang lain tidak utama ya, tapi ini kita ambil yang dari berbagai dalil dan banyak sekali eh, pelipatan-pelipatannya, multiplikasinya. Atau kalau kita bilang ini ziyadah-ziyadahnya ini banyak banget ya gitu. Nah, yang pertama lompatan kuantum itu tilawah. Nah, di sini yang semasyhur ya kita eh, pahami dalam hadis ini. Jadi man qara'a ya, siapa yang membaca harfan min kitabillah, satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan kebaikan dibalas 10 kali. Jadi normalnya nih kalau bukan Ramadan kita cuma dapat 10 dari setiap huruf. Dan Rasulullah tekan lagi nih, kadang mungkin orang salah salah nangkep atau bagaimana ya. Maka Rasulullah deep lagi, gali lagi apa yang dia maksud. Maka yang beliau maksud ini la aqulu. Saya nggak bilang alif lam harfun. I didn't say, saya nggak bilang alif lam itu satu huruf. Walakin tetapi alifun harfun. Alif itu satu huruf, walamun harfun. Lam satu huruf, wamimun harfun. Dan mim satu huruf. Tuh, jadi Rasul tegaskan lagi nih. Alif lam itu ada tiga, jangan bilang satu. Nah, jadi kalau kita bacakan alif lam mim, nah itu dapat tiga. Nah, dikali 10 dapat tiga, 30. Itu di luar Ramadan. Nah, ada hadis riwayat Bukhari yang menyatakan setiap huruf diganjar 10 kali lagi di bulan Ramadan. Jadi ini 10 dikali 10 lagi. Jadi alif lam mim tadi yang 30 dikali 10 berarti 300. Itu alif lam mim doang. Apalagi kalau kita bisa menghatamkan ribu kata, berapa ribu huruf, dan apalagi kalau dua kali hatam dan seterusnya. Bahkan Imam Syafi'i ya diriwayatkan beliau bisa sampai 2 kali per hari, yaitu sebulan bisa 60 kali. Masya Allah, itu karena luar biasa ya. Itu kalau luar biasa. Tapi kalau kita eh, apa namanya, memang sudah ada, kalau teman-teman bisa search di YouTube itu ada orang hatam, bacanya metode hadar atau baca cepat itu bisa kurang dari 8 jam itu hatam. Jadi sangat make sense Imam Syafi'i siang sekali, malam sekali bisa 2 kali. Itu masuk akal. Kalau yang bilang sampai 60 kali sehari, itu nggak make sense itu ya. Bukan, ini masih yang patokannya yang udah luar biasa ini Imam Syafi'i 2 kali kayak gitu sehari. Begitu. Ini terkait dengan kuantum nih, peloncatan. Jadi kalau di luar biasa aja 10, tapi kalau kita di Ramadan dapat lompatan nih, yaitu lipat-lipatannya jelas. Dalam dalil dikasih 10 kali lipat lagi dari di luar bulan Ramadan.
Jadi sayang banget kalau kita nggak memanfaatkan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Dimanapun, di bus, di apa namanya, sambil nunggu lift ya, sambil nunggu istirahat dan seterusnya. Luangkan waktu. Sekarang bisa apa baca Quran di HP ya. Pokoknya jangan sampai ada alasan kita nggak baca Quran, apalagi di bulan Ramadan. Lompatan kedua. Nah, ini umroh di bulan Ramadan. Ini luar biasa. Jadi fa inna umrotan, sesungguhnya umroh fi Ramadan. Sesungguhnya umroh di Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Taqdi itu seperti ya atau senilai hajjatan berhaji ma'i bersamaku. Kunya ini maksudnya Rasulullah SAW. Nah, Imam Nawawi berpendapat bahwa ini maksudnya bukan berarti kita umroh di bulan Ramadan terus enggak kewajiban haji selesai, enggak. Maksudnya keutamaan pahalanya itu seperti haji. Itu yang haji kan luar luar biasa besar ya, itu karena itu rukun Islam. Itu irreplaceable ya. Irreplaceable. Ya, nggak bisa diganti itu. Bagi yang mampu. Tapi ini kalau kita umroh di bulan Ramadan, maka seperti haji bersama Rasulullah, luar biasa. Maka ini lompatannya. Kalau kita umroh biasa ya, ya udah umroh pahalanya besar. Tapi kalau di bulan Ramadan udah seperti haji bersama Rasul lagi bonusnya. Bonusnya luar biasa azim, luar biasa besar. Maka ini lompatannya yang luar biasa besar ketika dia durationnya masuk di bulan suci Ramadan. Ini, maka ini ala Masya Allah ya, luar biasa keutamaan buat teman-teman dan kita semua yang tinggal kerja di Arab Saudi, yang semoga dimudahkan untuk melakukan haji atau umroh khususnya ya di bulan suci Ramadan. Baik, ini untuk umroh. Lompatan ketiga. Nah, tidak lain tidak bukan Lailatul Qadar. Ya. Jadi kebanyakan kita bingung. Maksudnya apa sih lebih baik dibanding 1.000 bulan? Mungkin banyak yang keder teman-teman ya. Jadi ya udah dari kecil kita lebih baik dari 1.000 bulan. Terus maksudnya kalau kita telali masih lebih baik apa sih maksudnya ya? Ah, coba kita gali lagi, kita digging lagi. Maksudnya itu mayoritas para tafsir ya qala katsirun minal mufassirin ya kebanyakan katsir minal dari para mufassir para ahli tafsir ai al amalu fiha amal di dalamnya ya maksud di dalam Lailatul Qadar khairum minal amal lebih baik dari 1.000 bulan fi alfi syahr ya laisa fiha Lailatul Qadar. Ya, jadi amalan itu lebih baik dari 1.000 bulan, lebih baik ya amalnya selama 1.000 bulan yang nggak ada bulan Lailatul Qadar. Lalu contohnya kita baca Quran di bulan suci Ramadan di Lailatul Qadar, maka bacaan kita misalkan kita baca satu surat Al-Baqarah misalkan, maka kalau kita baca surat Al-Baqarah selama 1.000 bulan yang kagak ada Ramadan ya, nggak ada Lailatul Qadar, itu masih lebih baik kita semalam baca di malam itu masya Allah luar biasa. Jadi ini paling menurut saya paling besar lompatannya ini untuk ibadah di Lailatul Qadar. Inilah salah satu keutamaan yang kata Rasul bilang yang hanya diberikan pada umat Nabi Muhammad SAW. Tidak diberikan pada umat Nabi Adam, maksudnya setelah Nabi Adam atau tidak diberikan kepada Nabi Nuh, tidak diberikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, nggak ada. Cuma ada di Nabi Muhammad SAW. Maksudnya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini yang lompatan menurut saya paling tinggi. Dan menurut para ulama eh, orang yang nggak beribadah di Lailatul Qadar itu nih terhalang dari kebaikan. Ini sayang banget. Gimana cara kita menyiasatinya? Ya udah tiap malam kita ibadah 30 malam kalau bisa. Baca Quran, taraweh di polin. Jangan kalau bisa nih 8 rokat jangan jangan ngacir. Selesain aja sampai sampai witir kayak gitu ya. Begitu karena luar biasanya keutamaan Lailatul Qadar. Kita nggak tahu nih dapatnya kapan kan. Ulama-ulama berbeda pendapat nih, ada malam 27, 25, yang penting malam ngaji dan seterusnya. Udah, amannya kita tiap malam ibadah, kita polin, itu paling aman, gitu ya. Supaya ibaratnya kalau bahasa
ringannya kita nenggok semuanya nih tiap malam supaya dapat. Kali aja kan kita nggak tahu malam 21 nggak tahu, malam 23 bisa jadi, 25, 27 gitu ya. 29 kita nggak ada yang tahu. Makanya kita sholat 2 rakaat misalnya tahajud di bulan di malam Lailatul Qadar, itu lebih baik kita sholat tahajud. Misalnya sholat tahajud nih kita selama 1000 bulan nih atau 83 tahun. Di 1000 bulan itu kagak ada Lailatul Qadarnya. Itu masih kalah. Kita cuma 2 rakaat di Lailatul Qadar. Oh, Masya Allah, luar biasa. Itu. Jadi manfaatkan setiap every night in our Ramadan, ya. Terus yang tempo hari saya share itu ya dari apa namanya? Bukan saya artinya dari Formatra ya. Bersaya bersama Pak Lastiko yang Durus Ramadhania dari Formatra itu ada kisah ya di Durus Ramadhania, bisa teman-teman baca lagi di mana di situ kisah 2 sahabat ya, Rasulullah yang meninggal. Yang pertama dia meninggal karena syahid. Syahid ya. Syahid fisabilillah artinya dia berjihad, tempur ya perang, terus syahid meninggal fisabilillah di jalan Allah. Itu luar, kalau kita nih manusia biasa nih yang lagi damai nih kan luar, kayak belum kebayang itu gimana cara kita perang tempur ya sampai kita meninggal syahid. Itu luar biasa. Itu kan kayak udah tinggi banget gitu ya. Udah kayak udah mentok gitu. Ternyata itu masih bisa kalah. Saya bilang masih bisa karena nggak semua orang bisa berhasil mencapai titik itu ya. Artinya itu bisa kita capai titik itu kalau kita maksimal banget di ibadah bulan Syawal. Kenapa? Karena sahabat yang kedua ya itu dia meninggal setahun setelah si yang mujahid ini meninggal. Ternyata dia ini bertemu ya di di surga gitu ya intinya. Si sahabat Rasulullah Talha ini melihat intinya yang duluan masuk surga ini yang malah yang meninggal belakangan. Ya Talha ini bingung, ya. Jadi ngadu ke Rasul. Intinya singkat cerita kata Rasul nanya lagi, ini si yang meninggal belakangan ini dia sempat ngeliatin Ramadan. Ya kata Talha, iya. Oh, jelas karena dengan ibadah kuat kemarin Ramadan dia bisa melampaui orang yang tadi mati syahid. Bahkan jaraknya jauh seperti langit dan bumi. Masya Allah. Jadi ini lompatan kuantum yang luar biasa juga. Jadi kalau kita melaksanakan semua prosedur ya tadi syariat dari A sampai Z insya Allah maka bisa jadi amal ibadah kita lebih besar dari orang yang mati syahid. Bisa jadi. Makanya yang bisa jadi itu kita maksimalin kemungkinannya. Itu. Itu terkait dengan mungkin bukan kultum ya kuliah lebih di 7 menit lebih dikit ya. Semoga bermanfaat khususnya buat anak pribadi dan buat kita semua. eh Kebenaran datang dari Allah, kekhilafan dari anak pribadi. Al-haqqum birabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syukran, jazakallahu khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Mau langsung tutup atau gimana, Pak Lasiko? Langsung tutup aja. Isinya materi aja hari ini. Oh siap, syukur. Siap. Syukran Bapak-bapak semua. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam.